Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum kebangkitan anak bangsa, rakyat NKRI dari penindasan para mafia tanah, mafia hukum. Pelaku-pelaku oknum berseragam ASN, oknum penegak hukum berpangkat dan bertitel tinggi, penyandang nama besar di Republik tercinta Indonesia, tapi sayang seribu sayang malah jadi pecundang, perusak kedaulatan NKRI. Dari apresiasi serta dukungan yang telah diberikan Kemenpolhukam dan Kementerian ATR BPN, APH bersih serta Dirjen-Dirjen, kepada pahlawan P4 Sofyan Djim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, sebagai narasumber sekaligus pemilik tanah 116 hektar di dua tempat, Gunung Gelis dan Pasir Angin. Serta beliau juga adalah sebagai korban kebiadaban mafia tanah, mafia hukum, yaitu PT-PT berbaju penggarap berdasi, oknum-oknum ASN di Pemda Kabupaten Bogor, dari keterlibatan pelaku paling dasar oknum RT, RW, oknum Kades Gunung Gelis, berlanjut kepada oknum pelaku staf Dispenda dan mantan oknum Sekda Burhanuddin, yang saat ini terdengar info tengah mengalami stroke, dan dalam pantauan KPK, dan dua oknum mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, dan satu oknum Kakan aktif yang menjabat saat ini. Semua oknum pelaku-pelaku bermuara pada oknum Sekda Burhanuddin yang atas perintah mantan oknum Bupati Bogor RY, oknum Bupati yang sudah 2 kali terjerat kasus korupsi dan 2 kali masuk buli oleh KPK dan para oknum pengacara Koprol Bambu. Upayanya dalam memperjuangkan hak sah atas tanahnya, bersama seluruh warga korban 4 desa. Melalui pemberitaan, kerjasama dengan para insan jurnalis Indonesia dan para APH bersih, paguyuban warga korban 4 desa, dan dari beragam media, dari berita online, YouTube, streaming, Google, internet, media cetak, koran, majalah dan tabloid. Berita televisi dan berita radio terus menyiarkan mengungkap pelaku-pelaku, dan tabloid. Saat ini pemberitaan sudah masuk ke episode 27. Dari berita lokal hingga internasional, dari awal 2021 hingga hari ini ratusan media masih terus menayangkan pemberitaannya. Walaupun proses penanganan hukumnya sedikit lambat, oleh sebab banyaknya oknum pelaku APH yang tercuci otak, dari APH bersih diubah menjadi APH masuk angin oleh 9 naga. Pelaku 9 naga, pelaku musang berbulu domba, biang keresahan dan kerusuhan di Gunung Gelis. Kerap lakukan intimidasi dan pengerusakan di tanah-tanah milik warga 4 desa dan sekitarnya. Mengungkap semua permainan licik para pelaku, petani penggarap berbaju PT, yang bekerja sama dengan para pelaku rampas. Melalui tipu daya dan intimidasi kepada semua pemilik sah tanah, yang saat ini menjadi korban. Pemberitaan yang viral dan menjadi trending topik dan berita rating tertinggi se-Indonesia, berita yang tidak saja menjadi perhatian warga lokal, akan tetapi berita yang telah meluas hingga ke seluruh Nusantara dan mancanegara. Semua dikupas tuntas, sampai semua pelaku terungkap jelas oleh Sofyan Djim Mamesah. Dan dari dukungan serta support para petinggi di negeri ini, pejabat-pejabat bersih, perjuangan rakyat Indonesia warga korban telah berhasil, tanah rampasan saat ini telah dikembalikan kepada pemilik sahnya, warga 4 desa serta tanah milik Sofyan Djim Mamesah dan juga tanah milik ahli waris Bapak Niko F. Mamesah. Sofyan Djim Mamesah, dan paguyuban warga korban 4 desa, yang telah menderita berpuluh-puluh tahun, menerima kebiadaban para pelaku, yang dahulu menderita sakit, hilang akal, stres, hingga ada beberapa warga yang meninggal dunia kini menanti kepastian. Janji dari keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Sumarekon Tbk Bogor yang akan memberikan pembayaran atas tanah-tanah warga yang telah diklaim dan telah dibangun rumah-rumah, villa dan lapangan golf. Warga korban 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin, Gunung Gelis dan desa lainnya. Menuntut keluarga Sucipto Nagaria secepatnya menepati janjinya tersebut. Jangan mengulur-ulur waktu, memberikan alibi-alibi saja kepada seluruh warga korban. Karena jika ucapan keluarga Sucipto Nagaria itu hanya skenario saja, maka kami seluruh warga korban bersama APH bersih dan wartawan Indonesia bersatu akan memasang patok-patok di tanah milik warga sendiri.
Dan melalui mandat Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo kepada Kementerian ATR BPN akan bertindak tegas mencabut dan mengembalikan tanah-tanah kepada warga sebagai pemilik sah. Pelaku-pelaku yang tidak sedikit jumlahnya, pelaku mafia tanah, mafia hukum, masing-masing memegang peran, dari yang hanya peran pendukung, numpang lewat, hingga para pelaku utama. Tokoh bomber yang bertugas sebagai pembawa bom, yang akan meledak dengan atas perintah Big Boss. Saat ini semua data pelaku serta tempat bersembunyi dan berkumpul pelaku-pelaku telah diketahui APH Pusat melalui tim 08, milik Kepresidenan. Tim yang diturunkan Presiden RI berdasarkan atensi dan kepedulian pemerintah pusat dalam memberangus pelaku mafia tanah, mafia hukum, gebuk. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo terus memberikan dukungan dan suportnya, serta dukungan penuh dari Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam, APH Bersih Pusat, Panglima TNI, Kapolri dan seluruh dirjen-dirjen yang hingga saat ini masih menjalankan komunikasi dengan Sofyan Djim Mamesah terkait Gunung Gelis dan daerah lainnya korban mafia tanah, mafia hukum. Gunung Gelis menjadi pusat satelit di mana Gunung Gelis selama puluhan tahun telah menderita. Dan Gunung Gelislah saat ini yang telah menjadi perhatian publik. Banyaknya tokoh petinggi pejabat, oknum ASN hingga oknum-oknum pejabat berbintang hingga yang mempunyai nama besar di NKRI turut terlibat mafia tanah, mafia hukum. Carut-marut Gunung Gelis menjadi pusat perhatian dan titik kebangkitan warga melawan mafia tanah, mafia hukum melalui perlawanan berbasis P4 Pancasila, anak bangsa, rakyat Indonesia berjuang gigih, tanpa mengenal lelah bebuk semua pelaku-pelaku. Kami seluruh korban berjuang mempertahankan hak sah tanah kami, tanah yang kami miliki selama berpuluh tahun, dari turun-temurun, dari kakek ke cucu, dari cucu sampai kepada cicit. Perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah mempertahankan tanahnya 116 hektar di Gunung Gelis, berdasarkan tanah murni, belum pernah dijual belikan kepada siapapun, tidak pernah bersengketa kepada siapapun dan kepada pengadilan dan tidak memberikan kekuasaan kepada pengadilan manapun, terlebih kepada negara, tidak pernah berperkara, atau berhutang kepada bank manapun, dan sah secara hukum negara melalui tanah yang dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plotingan BPN, blokiran BPN, dan sudah diakui Polhukam, Kementerian ATR BPN dan diketahui oleh Presiden RI secara hukum sah dan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Bapak Sofyan Djim Mamesah dan tanah tersebut setelah dilakukan cek melalui satelit terbukti bahwa tanah tersebut murni, mutlak tidak ditemukan plotingan PT-PT. Dan melalui pengecekan Kanwil ATR BPN Bandung dan PUPR menyatakan tanah tersebut tanah murni milik Sofyan Djim Mamesah. Jika ada terdapat plotingan-plotingan PT, itu plotingan adalah plotingan palsu, ciptaan buatan Muljadi Budiman 9 Naga CS. Beserta tanah ahli waris Bapak Niko F. Mamesah 65 hektar di Golf. Dari 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Sumerekon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara abal-abal Koprol Bambu Biadab Rudi Yahya, merusak lembaga hukum dan merusak citra pengacara di Indonesia. Karena oknum ini adalah kaki tangan dari 9 naga, Agung Kencana pemilik PT KJA dan PT KAA abal-abal. Dan tanah-tanah warga 4 desa, kurang lebih ratusan hektar, bahkan tidak saja tanah milik. Perorangan tanah-tanah perkebunan milik negara juga ikut diklaim oleh PT-PT penggarap berdasi, pelaku mafia tanah, mafia hukum. Dan kini korban rampas tanah telah meluas hingga ke Hambalang dan Sentul. Semua pelaku rampok berkedok PT-PT penggarap berdasi. PT penggarap berdasi, yakni PT KAA, dan anak PT Kurnia Abadi milik anak Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, dan PT-PT tersebut dari 2001 sudah mati dan tidak aktif, akan tetapi PT-PT tersebut masih saja aktif melakukan praktek kotor, money laundry dan lain sebagainya, telah merugikan negara hingga puluhan tahun dan miliaran rupiah. PT-PT dan pelaku menjual tanah untuk dijadikan rumah mewah, villa mewah dan golf. Yang di take over kepada PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman. PT penggarap berdasi merampas tanah warga dan menjualnya dengan tanpa surat asli atau sah,
Walaupun ada bersurat itu adalah surat palsu ciptaan Muljadi Budiman dan oknum mantan Sekda Burhanuddin CS di Jalan Pramuka. Karena surat-surat asli penggarap dan pemiliknya masih milik pemilik aslinya, seperti tanah milik Sofyan Jin Mamesa. Dan tanah warga masih bersurat sah pemiliknya. Jadi jika rumah-rumah mewah yang berdiri di tanah-tanah warga dan bersertifikat itu dari mana asalnya? Itu adalah cara kerja mafia tanah, mafia hukum. Pelaku jual beli hukum, membuat surat aspal, pelaku 378 penipuan. Warga korban ditipu daya, diberi tanda jadi 10% dan sisa pembayaran yang 90% hingga saat ini warga belum juga mendapatkan, malah warga mendapat intimidasi, dan diarahkan ke pengadilan lalu muncullah HPL. Semua pelaku menjerat warga dengan beragam cara, warga korban dihadapkan dalam posisi tak berdaya, mereka dihadapkan pada situasi yang menyesatkan. Pelaku Muljadi Budiman 9 Naga, pemilik PT MCI, PT KJA Golf, dan PT Imora Motor Honda, pelaku pencuci otak para ASN di Pemkab Bogor, untuk bekerja sama dengannya mencetak HPL, sedangkan HPL dikeluarkan pada tahun 85 dan itu hanya ada di Bogor Barat, dan anak Muljadi Budiman, Agung Budiman Kencana, pemilik PT KAA Abal-Abal, dan pemilik Hotel Royal Tulip, tempat berkumpul dan persembunyian para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Hotel yang digunakan sebagai tempat sarang para mafia tanah, mafia hukum merumuskan dan melakukan foya-foya prostitusi dengan ABG-ABG wanita penghibur. Dan keberadaan hotel tersebut telah diketahui bukan saja warga sekitar hotel, APH serta tim 08 saat ini juga telah mengidentifikasi Hotel Royal Tulip tersebut. Info A1 yang akurat menyatakan bahwa SK Kementerian ATR BPN untuk PT KAA dan KJA Golf akan dicabut dari wilayah Bogor. Dikarenakan PT KAA dan KJA Golf Bogor adalah sumbernya kegaduhan dan kekisruhan. Telah merugikan negara sejak 2001, dan masih melakukan praktek kotornya tanpa membayar pajak negara. Berapa miliar negara telah dirugikan? PT yang banyak menciptakan adanya mafia tanah di wilayah Bogor yang sadis bergaya ala-ala komunis dan PT-PT yang banyak merugikan masyarakat pemilik tanah. Maka dihimbau kepada seluruh owner dan pengembang untuk berhati-hati bekerja sama memasarkan, karena tanah-tanah yang diklaim PT-PT belum dibayarkan kepada pemilik sahnya. Jangan mau tertipu surat-surat aspal asli tapi palsu buatan oknum Pemda Kabupaten Bogor. Maka tuntut KJA Golf atau Pemda yang telah mengeluarkan surat aspal. Dan kepada customer, member golf untuk tidak lagi menjadi member golf karena foto-foto member nantinya akan disebarluaskan melalui pemberitaan. Dan kepada seluruh masyarakat 4 desa dihimbau jangan takut, jika ada oknum di lapangan yang mengatasnamakan dari Kementerian ATR BPN Pusat atau instansi lain untuk segera melapor ke APH terdekat. Itu oknum yang mengaku-aku saja, jangan terpancing dan fokus pada perjuangan kita bersama. Mereka adalah oknum pelaku, yang akan melakukan apa saja untuk merampas tanah-tanah milik warga. Karena info A1 dari beragam sumber menyatakan para pelaku mafia tanah mafia hukum sudah berhasil merampas menipu warga pemilik tanah sampai di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Maka jika ada diketahui oknum di tanah-tanah warga cepat lapor dan tangkap pelaku-pelaku tersebut. Jangan takut walaupun mereka di backup oknum pejabat dan perwira berbintang. Karena saat ini APH dan tim 08 sudah ada melindungi kita. Dan sesuai instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono agar segera melakukan pengembalian aset milik warga yang dirampas oleh PT-PT melalui oknum mafia tanah, agar secepatnya dilaksanakan. Pelaku Agung Budiman anak Muljadi Budiman 9 Naga, yang track recordnya pelaku yang paling banyak merugikan negara ini, tinggal menanti penjemputan saja oleh APH Pusat, karena semua data infonya sudah dipegang APH dan siap-siap masuk Hotel Prodeo. Lalu ada Evelyn Bendahara, kaki tangan 9 Naga dan anaknya Stephen, kerap lakukan kerjasama dengan oknum preman pengacara Koprol Bambu Raul, pelaku residivis kasus pemerasan dan penipuan. Serta ada pelaku oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek, yang turut menyeret oknum staf desa, dari oknum Sekdes Haji Jaka,
dan 3 oknum RW sebagai backup, eksekutor di lapangan, Lukas, Koswara dan Bambang. Meningkat kepada pelaku otak intelektual dari pelaku oknum cetak HPL dan sebagainya adalah atas perintah oknum mantan Bupati Bogor RY, pelaku yang telah 2 kali terlibat kasus hukum korupsi, tangkap tangan oleh KPK, yang sekarang telah diberikan estafet kepemimpinan oleh oknum mantan Sekda Burhanuddin. Lalu oknum mantan Sekda Burhanuddin mengajak oknum ASN-ASN yang salah satunya oknum Eko Dispenda, dan beberapa oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Dari masa jabatan Tio dan Dias dan sekarang dijabat Yuliana SH, MN. Kolaborasi kerja yang epik, tindak kejahatan yang halus nyaris tanpa terdeteksi APH. Dan itu telah berlangsung hingga puluhan tahun lamanya. Kini saatnya setelah Bapak Sofyan Djim Mamesah bersama seluruh warga korban 4 desa dan didukung oleh APH bersih, dirjen-dirjen dan petinggi-petinggi di negeri ini bersatu melawan dan memberangus para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Para pelaku satu persatu diungkap Sofyan Djim Mamesah. Apresiasi masyarakat 4 desa bersama para ASN dan APH bersih kini sepakat bersihkan NKRI dari para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Ciptakan kedamaian di bumi tercinta Indonesia, memupuk perdamaian dari rakyat yang mencintai para pemimpinnya. Dan sebaliknya, Sofyan Djim Mamesah pahlawan P4 Pancasila, pejuang Gunung Gelis, bersama seluruh warga 4 desa dan seluruh warga korban se-Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, unsur dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, ikatan notaris bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih, anggota TNI bersih dan Panglima TNI dan pasukan, anggota Polri bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi, dan kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Jenderal Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka dan salam hormat setinggi-tingginya. Terima kasih dari lubuk sanubari kami yang terdalam kepada Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas semua perhatian dan dedikasi, serta support dan dukungannya. Semoga atas semua kebaikan dan dukungannya kepada kami semua, warga 4 desa, korban mafia tanah, mafia hukum, akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia maju pembangunan dan SDM rakyatnya, menjadi Indonesia emas di semua aspek dan kehidupan seluruh rakyat. Indonesia menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Kami anak bangsa, rakyat NKRI yang akan meneruskan cita-cita luhur para pahlawan pejuang kemerdekaan. Menjadikan Indonesia bebas merdeka, merdeka dari para penjajah, para mafia tanah, mafia hukum yang merusak kedaulatan NKRI, karena jika rakyat merdeka, Indonesia pasti jaya. Dan kami Sofyan Djim Mamesah bersama paguyuban warga korban 4 desa pemegang kunci kontak Pandora bersama para APH bersih, dari kemelut yang selama ini terjadi, meminta kepada PT-PT penggarap berdasi yang diwakilkan oleh keluarga Sucipto Nagaria untuk secepatnya menyelesaikan pembayaran kepada semua pemilik sah tanah. Jangan pakai alibi-alibi, jangan ada drama atau skenario busuk lagi, buat politik jahat, menggiring opini kepada warga agar percaya bahwa keluarga Sucipto Nagaria didukung dan dekat dengan Presiden Prabowo, dan Prabowo pro dirinya. Keluarga Sucipto Nagaria jelas pembohong besar, memutarbalikan fakta, jelas untuk memecah belah rakyat. Bahwasanya keluarga Sucipto Nagaria itu tidak punya uang, mereka hanya mengandalkan kebohongan. PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Kami tegas menyatakan segera secepatnya selesaikan dan melalui pemerintah pusat sesuai mandat Presiden. Jika tidak secepatnya menyelesaikan maka PT-PT yang tercatat sebagai pelaku rampas akan dicabut izinnya, dan kepada pemilik PT-PT fiktif tersebut akan dipenjarakan, karena telah melanggar, melecehkan konstitusi hukum Indonesia, dan telah merusak kedaulatan NKRI. Dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Sofyan Djim Mamesah dengan nomor WA
0823 15800 0800. Salam NKRI, satu nurani, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Inilah para perusak NKRI keluarga Sucipto Nagaria PT Sumarekon terbuka pelaku rampas tanah-tanah warga 4 desa. Anak-anak PT Sumarekon terbuka pelaku 378 telah melecehkan dan menghina konstitusi hukum Indonesia, pemecah belah, pengadu domba rakyat dengan pemerintah, berniat gagalkan pelantikan presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan melakukan pembohongan publik. Pelaku Kohdeni kepada semua orang di lapangan mengakui dekat dengan Prabowo, itu intrik, settingan, untuk memecah belah seluruh warga korban dengan pemerintah, berniat merusak stabilitas keamanan Indonesia jelang pelantikan Prabowo Gibran, melakukan iming-iming, mengulur-ulur waktu pembayaran, setelah selesai pelantikan presiden. Dan sebenarnya itu tidak ada korelasinya pelantikan presiden dengan pembayaran.